Boleh nggak orang korban pakai hewannya perempuan, nggak betina? Sekiranya orang itu, betul nggak? Karena ada orang lain bilang ke saya, nggak boleh itu korban pakai. Nah itu jawabnya nggak pakai kita. Boleh. Tajuzul udhiyatu bidzakari wal untha ijma'an wa in kathara nadwan dzakar wa bilad untha. Jadi orang boleh yang orang pakai perempuan betina? Boleh. Ijma' ulama itu. Khunsa aja boleh atau khunsa? Hewannya bencong. Hewannya bencong. Jangan salah, bukan orang doang. Khunsa itu artinya bencong. Laki kagak, perempuan kagak. Bukan bencong yang narik betot ya. Itu benar-benar ya. Itu bencong-bencongan. Ini artinya babanci. Bukan bencong, banci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Ta'ala masih dengan kita di sehat walafiat. Dan malam ini insyaallah kita akan membahas tentang al-udhiyah, masalah yang berkaitan dengan menyembelih kurban, hewan kurban yang insyaallah akan kita laksanakan di hari Jumat besok. Ya, jadi harinya bertepatan dengan hari Jumat. Nah, pentingnya kita membahas ini karena banyak al-masail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan al-udhiyah, ya, berkaitan dengan masalah menyembelih hewan kurban ini. Ya, setiap tahun selalu ditanyakan, sekalipun kurbannya pun setiap tahun kita laksanakan, masih saja banyak yang bertanya. Ya. Kita mulai dengan definisi dulu. Jadi kalau kita mau masuk tentang masalah ini, kita mulai dengan definisinya dulu. Ya. Apa yang dimaksud dengan al-ud? Ya. Nah, ini saya ambil beberapa rujukan, tapi yang saya buka ini memang dari mazhab Syafi'i. Masalah udhiyah. Nanti juga saya akan sedikit singgung daripada mazhab lain kaitan dengan masalah kurban. Al-udhiyatu hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala bi yaumil 'idi ila akhir ayyamit tasyriq. Di definisi udhiyah, yang dimaksud dengan bahasa kita berkurban itu, ya, secara syariat itu bisa dimaknai adalah hewan ternak yang disembelih, yang dipotong. Tujuannya adalah untuk taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan dilaksanakannya? Min yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyriq, yaitu dari mulai datangnya waktu Idul Adha, yang berarti Idul Adha, sampai dengan hari terakhir akhir daripada hari tasyriq. Tasyriq itu dari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah,
ketentuan masalah udhiyah ini sudah ditetapkan dalam syariat, baik disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan ijma' para ulama, hukumnya udhiyah atau korban ini adalah sunnatun muakkadah, thabatat bil kitabi was sunnati wal ijma'i, ya, sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah, artinya sunnahnya ini sangat dianjurkan, sangat kuat, ya, untuk apa? Untuk kita laksanakan. Ada yang muakkadah, ada yang baru muakkadah. Nah, walau liman fimina, sekalipun bagi orang yang saat ini sedang berada dalam di waktu di mana ini definisi yang disampaikan dalam beberapa kitab-kitab fikih, terutama dalam mazhab Syafi'i. Dan di mazhab-mazhab lain juga demikian. Ya, jadi hewan yang disembelih bukan semata disembelih, tapi diniatkan untuk apa? Ya, untuk apa? Untuk taqarrub ila Allah, dikorbankan. Nah, amma fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hiya wajibatun. Tapi kalau buat Rasulullah, al-udhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada hadis. Di hadis umirtu bin nahari wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan buat nahar, artinya motong hewan kurban. Tapi kalau buat kalian itu sunnah aja. Jika kata umir itu di sini dimaknai sebagai sesuatu yang wajib buat beliau. Tapi kalau buat kita, ya, kenapa dikatakan wajib? Karena Rasulullah selanjutnya mengatakan wa huwa sunnatun. Bahwa sunnatun lakum. Kalau beliau nggak mengatakan begitu, bisa jadi semuanya wajib, tapi ini enggak. Atau kebalikannya, dengan sebab Rasulullah mengatakan bahwa sunnatun lakum, ini artinya buat beliau ini yang terdapat di dalam mazhab Syafi'i. Wa yukrahu liman tusannu lahu tarkuha lil khilafi fi wujubiha. Bagi orang yang disunahkan untuk melaksanakan kurban, ya, udhiyah tadi itu kalau dia tinggalin hukumnya makruh. Yang sunahkan, lil khilafi wujubiha. Ya. Tapi ini berbeda halnya kalau terkait dengan pendapat tadi, ya, yang menyatakan ada misalnya kalau buat Rasul wajib, nah buat kita wajib kalau nanti urusannya misalnya korbannya nadar atau kita niatkan memang untuk jadi korban wajib, itu beda lagi. Tapi kalau buat yang sunnah, kalau ditinggalin makruh. Beda halnya kalau memang jadi korban wajib, harus dilaksanakan wajib. Minta makanan afdhalan min shadaqatit tatawwu. Oleh karena itu, ya, maka al-udhiyah ini dikatakan lebih afdal daripada sedekah sunnah. Jadi lebih baik sedekah pakai duit apa korban, ya, korban. Nah ini kemarin sempat ramai juga orang memberikan pertanyaan, ya, tentang apakah boleh kurbannya diganti pakai duit. Bil qimah, al-udhiyatu bil qimah. Jumhur ulama mengatakan ya nggak boleh, karena kurban itu definisinya mayud baru minan na'am. Sekalipun harganya misalnya seharga sapi, harganya seharga kambing, atau bahkan harganya seharga onta, tapi kalau bentuknya duit namanya bukan kurban, namanya jadi sedekah aja. Jadi kalau orang sekarang kan pengennya yang aneh-aneh nanyanya, jawabannya begitu. Ya, jawabannya itu. Ada nggak yang bolehin? Jangan mencari bolehin, ada aja ketemu mal itu. Tapi saya nggak akan buka semua, tapi pakai yang begitu. Ada pakai yang definisi yang berarti kalau orang nanya sama antum semua, saya mau korban tapi saya pakai duit aja. Nanti jangan dibilang saya langsung kasih ke orang-orang aja di kampung dah duit, sama juga si korban juga lah ya. Meskipun harga duitnya itu seharga kasar sapi. Yunda kuliman arodaha idalam yakun muhriman. Disunahkan bagi orang yang ingin berkorban itu kalau dia yang dalam keadaan orang dalam keadaan ihram, ya, itu supaya tidak la yahliqu sya'rahu, dia enggak mencukur rambutnya, kukunya juga.
Ini udah pada paham lah ya. Itu kenapa begitu? Kenapa kuku rambut yang dipotong dulu sih? Ini sunnah, dianjurkannya begitu. Kalau dipotong boleh nggak? Boleh, boleh. Jangan dibilang, mau ngorban jangan motong. Apa? Rambut biarin gondrong dulu, kuku biarin dulu. Kan orang ada yang kagak betah. Jadi jangan dibilang wajib. Itu yunda bu. Ya. Apa namanya yunda bu? Disunahkan orang yang mau mengorban itu ya untuk tidak dulu mencukur bagian rambut, bulunya, semua bagaimana itu, termasuk kukunya. Fi ashri dzulhijjah hatta yubahiyah. Kapan mulainya? Dari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai datangnya waktu morban. Ya. Bal yukrahu lahu dzalika. Tapi meskipun tadi dikatakan bolehnya ya. Artinya ini kan sunahkan. Orang dengar betah, dipotong juga, ya makruh aja tidak sampai haram. Ya. Dimakruhkan bagi orang yang tadi mau morban kalau dia misalnya sampai nyukur rambutnya atau kukunya, ya. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa afarihi." Kama qala Rasulullah SAW. Apabila salah seorang kalian sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah dan salah seorang kamu ingin berkurban, ayyudhiya, ya. Untuk apa? Motong hewan kurban. Maka jagalah, ya, cegahlah dirinya daripada mencukur rambut dan juga memotong kukunya. Tapi di sini meskipun ada kata perintahnya bukan wajib, perintahnya mandu, menunjukkan kepada sunnah. Makanya dikatakan kalau sampai dipotong juga tidak sampai haram. Ya, palingnya dapat jadi hukumnya makruh. Tadi Rasulullah juga begitu. Ya. Nah, rambut mana aja? Rambut pala, masuk ini keiak, lagi semuanya dah, keteknya, ya, alibet, kemudian al-ana, bulu kemaluannya misalnya gitu, semuanya juga. Itu kalau yang misalnya yang berkaitan dengan rambut di tubuh kita jangan cabut. Ya, kalau kita besok mohor, kapan mulai tadi dari mulai masuk bulan hilal Dzulhijjah sampai dengan waktu tanggal 10 atau sampai dia nanti kalau dia korbannya dari kasir ya tidak. Bal sa'iru ajza'il badan, bahkan seluruh bagian-bagian badannya sebagaimana halnya juga dengan bagiannya rambut kepalanya. Apa hikmahnya kita nggak motong dulu? Nah itu banyak. Apa urusannya kaitannya orang motong korban nggak boleh? Apa disunahkan? Nggak boleh. Disunahkan untuk supaya nggak motong kuku rambut dulu. Rambutnya. Hikmahnya wa hikmatuhu syumulul maghfirah. Syumulul maghfirati wal 'itq minan nar. Supaya syumul, komprehensif, integral, nyatu, menyeluruh. Apanya? Al-maghfirah, ampunannya Allah itu penuh full. Kalau kita buang sayang-sayang kuku kita, masih pelan juga. Kuku, rambut, bulu semua di badan kita. Kalau kita nggak potong, motongnya nanti setelah kita kurban itu lebih sempurna ampunannya. Kenapa? Karena setiap apa yang ada di badan kita ketika dia lepas dari kita itu diajarin sama ulama, mestinya lepasnya dengan keadaan suci. Itu dalam kitab Al-Wasaya, Ibnu Arabi bahkan jelasin itu luar biasa. Orang lagi nyukur rambut, tanya, beliau lihat gitu, yang ditanya, yang mau ditanya juga orang ngerti juga, ulama juga, dia paham. Dia bilang udah saya tadi udah bersuci. Jadi kalau kita mau cukur rambut itu sunnah juga sebenarnya, potong gitu, potong rambut gitu. Itu bagusnya kita wudhu dulu kalau kita keadaan. Makanya seluruh anggota tubuh kita itu kan menyaksikan nanti itu, saksi. Bahkan di situ dalam kitab Al-Wasaya, di dalam kitab Al-Wasaya Arabi, kalau kita ini pernah maksiat pakai sebuah baju yang kita pakai, celana yang kita pakai buat maksiat,
Sebisa mungkin begitu kita ingat itu dosa kita kerjakan dengan yang baik. Pakai dari itu juga supaya besok dia bersaksi juga. Selain kita pakai membuat maksiat, dia dipakai juga buat ibadah. Paham maksudnya? Ya, pakai kaos, ya, pergi ke sebuah pertunjukan yang di situ ada macam-macam dah. Pulang dia ingat masuk sebuah dosa amat ini. Habis membayar obat pakai. Jadi saksi itu. Bahkan tempatnya pun begitu. Sebisa mungkin jangan tinggalkan tempat ke sebuah tempat yang dimana kamu di situ dipakai buat ngerjain sesuatu yang enggak. Kalau saya marah itu tinjauan namanya. Ini dikit tapi ada tinjauan namanya. Tasawufnya gitu. Jadi supaya ampun Allah itu lengkap. Kuku kita, rambut kita itu termasuk yang diampun. Dan dia bersaksi nanti itu bahwa kita itu termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Wajib kuminan nar, terbebas dari api neraka. Li jami'ihi la tashabbuh bil muhrimina. Bukan karena menyerupai orang-orang yang lagi ihram. Karena ihram kan nggak boleh apa? Nonton, termasuk tadi itu nggak boleh nyebur rambutnya kecuali kalau sudah apa? Udah tahal. Sama, tapi bukan karena tasawuf itu bukan. Jadi sebabnya bukan karena mungkin supaya mirip sama orang-orang di haji, bukan. Ini untuk apa? Syumulul maghfirah wal iqam minan nar. Nah, kalau orang yang kagak mau korban, fala yukrahu lahu izalatu nahbi sya'rihi wa insaqata anhu talab bi fi'li ghairihi min ahli baitihi. Kalau kita termasuk orang yang besok kagak mau korban, enggak makruh kalau kita ngapain? Nyukur. Ya, dia nanya juga soalnya. Kalau saya gimana? Kan saya nggak korban. Apakah harus enggak? Itu buat yang korban. Kalau orang yang kagak korban, kagak makruh. Motong kuku boleh aja. Gitu ya. Silakan aja. Wa yusannu ayyub bihabahiyatahu yauman nahr. Dan disunahkan dia motong hewan kurbannya itu di hari nahar, yaitu di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Wa in ta'addada, sekalipun banyak itu. Nah, masuknya udah jelas ya. Kapan motongnya? Masalah masuk mulai waktu motong kapan tuh kita boleh motong? Yadkhulu waqtuha ba'da tulu'i syamsi ya wa ba'da ayyam dia minat tulu'i aqallu ma yujib min dzalik wa illam yakhruj waqtul qaraha ya wa lam yadhbahul imam. Jadi waktu masuknya yaitu setelah terbitnya matahari. Tapi ya kita sholat dulu. Kenapa? Sholat Idul Adha. Jadi jangan motong dulu baru sholat. Wala ayyam jangan tuli aqallu ma yujib dzalika wa illam yakhruj waqtul qaraah. Ya wala imam. Nah, kalau misalnya dia motongnya walau dzabah qabla dzalik lam yujzi. Wa kana syatul lahm. Kalau dia motongnya sebelum apa? Melaksanakan apa? Salat, ya itu enggak mencukupi atau tidak cukup syarat sebagai kurban. Bahkan kambingnya tidak biasa, bukan jadi hewan. Mana dalilnya? Awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an-nusalliyah. Pertama yang kita kerjain di hari ini, di hari Adha, yaitu kita sholat. Tsumma narji, kemudian kita pulang dari tempat sholat. Ya, panan harum min fi'li dzalik faqad asaba panan haram. Min fi'li dzalika faqad asaba sunnatuna wa man dzabah qabla dzalik fa inna ma huwa lahmu qadamihi li ahli laisa minan nusuk. Jadi kalau misalnya kita tadi ngerjainnya sebelum sholat, itu cuma jadi apa? Potongan biasa, bukan jadi korban. Paham ini? Nah, kemudian ada hal yang menyebabkan korban jadi kagak sah. Apa yang menyebabkan dia kagak sah? Jina la tasihul udhiyah
illa biibilin au baqarin ahliyah au ghanamin bisahiri anwa'iha. Korban itu bisa dipandang sah hewan korbannya, kalau dia